Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Eriska Novemariantini dari ini teman aku. Hai teman-teman, nama aku Bonita. Kami berdua dari mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, angkatan 20, kelas D. Kak Bonita, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Eris sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dan Kak Bonita, kesibukannya itu apa aja sih selama pandemi ini? Alhamdulillah untuk kesibukannya sendiri pasti kuliah online ya, karena kita kan masih online ini posisinya, dan beberapa organisasi dan ada beberapa komunitas luar yang saya ikuti juga untuk melaksanakan amanah di situ. Oh, baik. Kalau Kak Eris sendiri kesibukannya apa nih? Kurang lebih sama, kuliah online dan organisasi juga sama aja. Dan udah kita langsung aja kali ya Kak ya, langsung bahas. Kali ini kita bakal ngebahas tentang investasi dalam Islam dan apa sih investasi reksadana, apakah itu halal, apakah itu riba atau tidak gitu ya. Iya, betul. Pertama pertanyaannya nih Kak, hukum investasi dalam Islam itu apa sih Kak? Hukum investasi dalam Islam ya, sebenarnya tergantung investasi sih. Insya Allah semua investasi itu terbuka dalam Islam, dalam kutip halal, dalam jual beli, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahlallahu bai'un wa harrama riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja, membeli saham sebuah perusahaan, sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja sih Kak Eris. Tapi ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama, perusahaan itu perusahaan yang jelas sistemnya. Tidak ada sistem haram secara agama. Dan yang kedua, produk yang dijual tidak melanggar syariat. Harus produk yang halal sesuai sistem Islam. Seperti itu. Jadi investasi di Islam itu boleh-boleh saja. Masya Allah, seperti tadi itu ya, agama kita ini hingga ke halal riba, halal atau Sangat jelas. sangat jelas banget gitu. Kalau ya aku sering dengar ya Kak, investasi reksadana syariah itu gimana sih Kak? Aku pernah dengar juga, aku pernah sepengetahuan aku ya, aku pernah baca kalau dalam investasi reksadana syariah itu MUI udah menetapkan bahwa diperbolehkan. Kalau menurut Kak Bonita sendiri itu bagaimana? Mungkin di sini aku jelaskan sedikit ya tentang reksadana syariah. Oke. Nah, selain reksadana yang dikelola secara konvensional, ada juga nih reksadana yang dikelola menurut prinsip syariah, yaitu reksadana syariah. Reksadana ini mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1997 nih Kak Eris. Layaknya reksadana konvensional, reksadana syariah juga merupakan wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Namun dana kelolaannya hanya diinvestasikan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya. Mungkin langsung saja aku akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan reksadana syariah dan konvensional ya Kak. Jadi reksadana konvensional itu yang pertama dalam pengelolaannya tidak memperhatikan prinsip syariah, jelas ya, namanya juga konvensional ya Kak ya. Reksadana syariah pastinya dikelola sesuai prinsip syariah dengan baik. Manajer investasi syariah, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan syariah, dan isi portofolio. Kalau misalkan di reksadana konvensional, efek non syariah dan efek konsyariah itu hanya ada di efek syariah saja isi portofolionya. Dan mekanismenya, kalau misalkan di konvensional tidak ada mekanisme cleansing, tapi kalau di reksadana syariah itu ada mekanisme cleansing atau pembersihan dari kekayaan non halal gitu. Yang terakhir, keberadaan dewan pengawas syariah itu kalau misalkan di konvensional itu tidak ada, tapi kalau di syariah pasti ada. Dan mungkin jenis-jenis reksadana syariah ya Kak. Banyak banget tuh Kak. Iya, betul-betul. Jadi seperti halnya reksadana konvensional, reksadana syariah juga beragam nih. Menurut data OJK,
per 30 Juli 2020 terdapat 282 reksadana syariah di Indonesia. Masya Allah ya. Dengan dana kelola mencapai 63,5 triliun, Kak. Yang terdiri dari reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan, reksadana syariah campuran, reksadana syariah saham, reksadana syariah indeks, reksadana syariah sukuk, reksadana syariah terproteksi dan lain-lain. Ada, iya betul banget. Ini cocok banget sih kalau untuk pemula ya, reksadana syariah ini cocok Iya, karena betul. dia tidak menyebabkan efek samping atau kerugian gitu seperti investasi-investasi konvensional lainnya dan investasi gelap gitu ya yang belum jelas, belum jelas kehalalannya ya. Benar banget. Keunggulan reksadana syariah sendiri, Kak, itu banyak banget keunggulan yang bisa kita dapatkan dari investasi ini. Yang pertama, investasinya terjangkau, bisa dimulai dari 100.000 nih, Kak. Betul. Dan potensi keuntungan sesuai jenis reksadana juga ada. Pengelolaan profesional oleh manajer investasi yang memiliki keahlian dan pengalaman, efisien waktunya karena tidak perlu melakukan analisa investasi dan administrasi. Keuntungan berpajakan pengembalian investasi reksadana bukan merupakan objek pajak, Kak. Dan liquid dapat dicairkan sewaktu-waktu pada hari bursa, transparan di mana perkembangan NAV dan data kepemilikan mudah dimonitor setiap saat. Ketenangan hati karena tidak bertentangan prinsip syariah dan diawasi oleh OJK. Gitu. Yang paling penting sih transparan sih, Kak ya. Iya, transparan. Iya, semuanya tuh karena dilihatkan gitu. Seperti itu. Tapi dari pertanyaan kakak tadi ya, tadi kakak tanya apa sih, investasi reksadana ini riba atau tidak gitu? Yang pertama sih untuk pemula memang reksadana syariah ini cocok untuk pemula. Tapi saya tidak bisa mengatakan riba atau tidak karena masih belum jelas. Seperti itu. Tapi dari konteks indeks yang ada di dalam reksadana syariah ini sesuai MUI seperti itu. Iya benar-benar. MUI itu udah memperbolehkan reksadana ya. Iya. Karena reksadana syariah nih teman-teman notnya. Investasi yang diperbolehkan syariat Islam itu seperti apa sih, Kak? Yang jelas. Yang pertama sih tidak membahayakan diri kita sendiri ya. Maksudnya di sini dalam indeks kita kan Islam, jadi kita harus mengikuti syariat Islam yang telah Allah tetapkan seperti itu. Tidak ada unsur riba ataupun unsur penggelapan di balik dana yang udah kita invest ini. Benar banget. Itu sih yang paling penting dari investasi yang diperbolehkan syariat Islam itu yang seperti itu. Apapun investasinya, kalau dia jauh dari riba dan terhindar dari hal-hal buruk yang tidak baik di dalam investasi itu, insya Allah sah-sah saja, boleh-boleh saja. Itu menurut saya. Seru banget ya. Iya. Jadi menurut aku nih teman-teman, buat kalian yang ingin nyoba atau masih pemula nih, kalau mau awal investasi kan kalian bisa banget cobain reksadana. Kalian tinggal download aplikasinya lewat Bibit, lewat aplikasi App Store ya di yang Android. Itu bisa banget. Dan kalau nggak salah ada salah satu jenis reksadana syariah itu yang bisa invest dari 10.000, 100.000 juga bisa. Betul, Kak. Kakak sudah pernah ikut ini? Iya benar banget. Jadi seru banget pertanyaan kali ini. Lain kita bakal ngebahas yang lain-lain lagi. Ya betul teman-teman. Sekian dari kami berdua. Mungkin itu saja. Apakah ada tambahan dari Kak Bonita sendiri? Semoga bermanfaat. Semoga bisa diambil baiknya. Jika ada buruknya itu datangnya dari kami. Dan jika itu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian ya, Kak ya. Sudah cukup. Sampai jumpa. Manfaat dan risiko reksadana syariah. Pada dasarnya, setiap kegiatan investasi mengandung dua unsur, yaitu return, keuntungan, dan risiko. Berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana. 1. Tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. 2. Manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang andal. Ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk
sebagai pemegang saham atau unit reksadana. Adapun pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut. Diversifikasi adalah istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam satu peluang investasi dengan maksud membagi resiko. Manajer investasi memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja suatu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya, reksadana mempunyai kurang lebih 30-60 jenis saham dari berbagai perusahaan. 4. Biaya rendah. Reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. 5. Terdapat akses untuk melakukan investasi pada instrumen-instrumen investasi yang sulit dilakukan sendiri seperti saham, obligasi, dan lainnya. 6. Prosedur investasi sangat mudah. 7. Hasil investasi dari reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Untuk investasi kolektif bukan merupakan objek pajak karena kewajiban pajak telah dipenuhi oleh reksadana. Di samping keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui reksadana. 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana. 2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat disebabkan oleh antara lain yaitu 1. Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. 2. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali permodal melakukan pembelian dan penjualan. 3. Risiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajiban. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank, kustodian, dan agen penjual. 4. Risiko likuiditas. Penjualan kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. 5. Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset-aset dana yang disimpan di bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya pergantian surat-surat berharga tersebut. 6. Keterlambatan pencairan dapat saja terjadi bila yang mencairkan dilakukan bersamaan dalam jumlah besar. 7. Pembubaran reksadana. Mekanisme reksadana syariah. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah dan yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN MUI, maka mekanisme operasional reksadana syariah adalah sebagai berikut. 1. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah atau perwakilan. Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Karakteristik sistem mudharabah adalah
Pembagian keuntungan antara pemodal sahib al-mal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian dan investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Selanjutnya, dalam melakukan transaksi reksadana syariah tidak boleh melakukan tindakan spekulasi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang najsi atau menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga. Subulus Salam juz 3:18. Mekanisme ini sebenarnya hampir sama dengan reksadana konvensional. Perbedaannya terletak pada syariah screening yang dilakukan dalam reksadana syariah. Syariah screening ini adalah proses seleksi produk-produk investasi yang memenuhi standar dan kualifikasi syariah. Nilai aktiva bersih. Jika berbicara mengenai investasi reksadana, kita tidak akan lepas dengan istilah nilai aktiva bersih atau dalam bahasa Inggris disebut net asset value. Nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Produk reksadana dijual dalam suatu satuan unit, sama seperti emas satuan yang digunakan jika seorang membeli emas adalah gram. Reksadana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit maupun dalam rupiah yang dikonversi dalam unit. Nilai aktiva bersih per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi biaya operasional, kemudian dibagi jumlah saham per unit penyertaan yang telah beredar atau dimiliki investor pada saat tersebut. Perkembangan reksadana syariah. Reksadana syariah pada dasarnya adalah investasi yang sesuai dengan hukum agama Islam, sehingga reksadana jenis ini haram hukumnya untuk membeli saham-saham yang berhubungan dengan riba, minuman keras, dan rokok. Walaupun mengusung hukum Islam sebagai arahan investasi, bukan berarti reksadana ini eksklusif untuk muslim saja. Bagi investor non-muslim pun reksadana ini dapat dipandang sebagai diversifikasi strategi investasi. Bagaimana perkembangan resesi saat ini? Dibandingkan dengan jenis reksadana konvensional, perkembangan reksadana syariah masih dapat dikatakan tertinggal jauh. Aset under management atau jumlah dana kelolaan untuk reksadana syariah justru menciut dari 12 triliun pada awal April 2015 menjadi 10,2 triliun pada April 2016 atau surut sekitar 15%. Penurunan ini dimotori oleh kinerja reksadana saham syariah yang memang menurun disusul dengan investor yang menarik dananya. Jika dibandingkan dengan total dana kelolaan seluruh industri reksadana yang mencapai 288 triliun. Pangsa pasar reksadana syariah hanya sekitar 3,5%. Meski menurun satu tahun terakhir, perkembangan RDSY 10 tahun terakhir sejak 2006 boleh dibilang sangat fenomenal. Dimulai pada April 2006 yang terdapat 17 RDSY dengan dana kelolaan sebesar 474 miliar. Pada April 2016 jumlah perkembangan menjadi 90 RDSY dengan dana pertumbuhan dengan dana kelolaan sebesar 10,2 triliun atau tumbuh 20 kalinya. Sebuah angka yang fantastis kan. Pertumbuhan dana kelolaan ini didukung oleh imbal hasil sektor syariah yang memang sempat melejit tinggi masa booming komoditas 2007 sampai 2012, sehingga menarik minat masyarakat untuk mencoba berinvestasi ke reksadana syariah. Ditambah lagi reksadana syariah juga dapat
diperoleh melalui beberapa bank sebagai agen penjual sehingga memperluas distribusinya. Otoritas jasa keuangan sebagai regulator terus berkomitmen untuk mendorong industri reksadana syariah agar terus bertumbuh. Hal ini terlihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 POJK 4/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Pada peraturan ini, hal yang merupakan terobosan baru adalah tentang reksadana syariah berbasis sukuk dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri atau yang dikenal sebagai Global Syariah Fund. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang reksadana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.